Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas adab talibil ilm ala nafsihi. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Sampai pada poin yang ke-8, penulis berbicara tentang muru'ah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita baca penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata penulis, at-tahalli bil muru'ah, yaitu berhias diri dengan al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Wal muru'ah haddahal fuqaha rahimahumullah fi kitab syahadat. Kata-kata muru'ah itu dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama-ulama ahli fikih di dalam kitab asy-syahadat, yaitu tentang persaksian. Faqalu, mereka mengatakan, hiya fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Muru'ah itu definisinya adalah suatu perbuatan yang memperindah orang tersebut dan mempercantik. Yang mempercantik bukan bersolek loh ya, bukan. Kok dikira berhias pakai make upan bedak, bukan. Ya. Maksudnya dengan perilaku muru'ah itu seorang akan semakin indah, ya, seorang akan semakin bagus. Wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Ya, dan muru'ah menjauhkan diri dari apa-apa yang bisa mengotori keindahan tersebut atau menurunkan keindahan itu. Ya, sekali lagi, muru'ah ini suatu perbuatan yang apabila dilakukan seseorang itu semakin memperindah, memperbagus dirinya. Sebaliknya, dia jauhkan dirinya dari apa-apa yang bisa mengotori keindahan itu dan keelokan itu. Sering diterjemahkan muru'ah ini dengan wibawa, ya, atau harga diri, ya, kehormatan, atau semisal dengannya. Wa hadhihi ibaratun amatun. Ini adalah ungkapan yang umum. Kullu syai'in yujammiluka 'indan nas wa yuzayyinuka wa yakunu sababan litsana'i 'alaika fahuwa muru'atun. Maka segala sesuatu yang bisa menghiasi dirimu di hadapan manusia,
Sehingga orang-orang menganggap kau ini adalah sosok yang jamil, yang bagus, yang indah, yang menghiasi dirimu. Dan apapun yang bisa menyebabkan engkau mendapatkan pujian dari manusia, maka itu adalah muru'ah. Tapi ingat, yang kita cari bukan pujian manusianya. Ya, kita tidak menunggu manusia memuji kita, enggak. Tapi itu dalam rangka untuk kita menjaga keindahan diri kita, kita menjaga kewibawaan diri kita. Sebagaimana kita nggak mau manusia mencela kita, ya maka jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang bisa menjatuhkan wibawa, menjatuhkan harga diri di hadapan manusia. Ya, sekali lagi tujuannya bukan untuk mencari pujian di hadapan manusia, enggak, tapi untuk menjaga harga diri. Wa illam yakun minal ibadat, meskipun itu bukan termasuk ibadah. Seperti misalnya seorang menahan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain, untuk tidak ngemis-ngemis kepada orang lain. Meskipun dia membutuhkan, ya, tapi dia berusaha menjaga dirinya, jangan sampai dia itu memelas kepada orang lain, minta dikasihani sama orang lain. Ini termasuk perbuatan yang bisa apa? Menaikkan wibawa atau menurunkan wibawa. Ya, maka dia jauhkan, karena itu bisa mengotori kewibawaannya, bisa merendahkan kewibawaannya. Meskipun dia orang yang butuh, dan kita dapati orang-orang seperti itu. Nah, kita harus peka terhadap orang-orang demikian. Ya, dia orang yang membutuhkan, artinya dia ini bukan orang yang berkecukupan, tapi dia menahan diri dari meminta-minta. Dia nggak mau meminta-minta demi untuk menjaga kewibawaannya. Ya, maka kita harus peka. Orang-orang yang mampu harus peka dengan orang-orang seperti ini. Langsung kita tolong dia tanpa nunggu dia meminta bantuan kepada kita, karena dia menjaga dirinya. Ya, mungkin kalau sudah mentok wis wong-wong iki koyo ono sing peka iki misalnya. Ya, dan dia sudah terpaksa nggak bisa lagi. Mungkin dia lumpuh atau mungkin dia cacat. Ya, dia hidup sebatang kara misalnya. Nggak ada usaha lagi yang bisa dia lakukan. Semua usaha sudah dia lakukan, nggak bisa dia bertahan hidup. Maka boleh ketika itu dia meminta bantuan kepada orang lain. Ya, itu sudah terpaksa sudah. Tapi selama tidak terpaksa, dia mampu untuk memenuhi dirinya, kebutuhan dirinya, meskipun dengan segala keterbatasannya, maka dia jaga itu. Jangan sampai saya minta-minta kepada orang lain. Wa illam yakun minal ibadah wa kullu syai'in aqsu dzalik fa huwa khilaful muru'ah. Maka segala sesuatu yang kebalikannya, maka itu berarti kebalikan dari muru'ah. Ya, terutama penuntut ilmu. Contoh misalnya, ya, apa jadinya kalau seorang penuntut ilmu atau bahkan dai, ya, ngisi kajian pakai kaos oblong, pakai kaos oblong, hukumnya apa? Boleh. Mubah, boleh gitu. Nggak ada gambarnya, enggak. Kalau ada gambarnya jelas. Tambah nemen gitu. Ya, ada sudah polosan gitu sudah. Ya, kaos polos itu. Ya, kayak anak pakai ini kaos polos ini hitam itu. Anak pakai menutup aurat, ya, menutup aurat. Ya, atau kemudian pakai topi saya ngisi kajian itu. Ngelencer. Ya, pakai topi gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ya, ada yang kayak gitu. Pakai kaos terus pakai apa? Kupluk yang buat naik gunung itu loh. Apa namanya? Sebo. Oh, namanya sebo itu. Oh, baru tahu. Tak pernah naik gunung juga ini. Ya, pakai itu. Itu menjatuhkan muru'ah. Ya. Bukan berarti kemudian kita pakai seperti ini untuk supaya orang-orang memuji kita, kita tunggu pujian dari manusia. Enggak. Ya, kita dalam rangka untuk menghias diri kita, jangan sampai orang-orang ini menganggap kita ini nggak punya wibawa, nggak punya harga diri. Ya, dengan pakai pakaian yang seperti itu. Meskipun secara asal hukumnya mubah pakai pakaian kaos. Menghargai diri sendiri. Iya, menghargai diri sendiri. Ya, hargai diri sendiri dengan tadi tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membuat manusia mencela kita, membuat manusia itu tidak
merendahkan kita jauhkan itu semuanya. Atau misalnya makan, apa hukumnya orang yang makan kakinya ya mubah, boleh saja, bahkan itu menambah kenikmatan katanya. Tapi kalau antum lihat ada seorang ustadz gitu kan makan dengan kaki petingkerangan kayak gitu, itu menjatuhkan muruahnya dia, menjatuhkan harga dirinya dia. Ngamuk ustadznya ketika ditegur gitu, misalnya ustadz menjatuhkan muruah, mana dalilnya kalau ini haram? Itu dibawakan kaidah al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Iya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalil yang mengharamkan hal ini? Ya. Atau apa ya, sebagian orang itu ucapan seperti ucapan guru kita menjatuhkan muruah. Ya itu jelas itu menghina. Itu ini yang dipermasalahkan masih dalam istilah mubah. Kalau ucapan dia itu memang perkara yang haram, merendahkan manusia. Nah, kadang-kadang guyonannya. Iya, guyonannya itu guyonan yang haram itu dia itu. Cabul. Itu bukan perkara yang mubah kalau itu. Ini yang kita bahas adalah dia asalnya mubah, tapi nggak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai. Seperti pakai kaos tadi perkara mubah, makan petingkerangan tadi ya perkara mubah. Iya, atau nongkrong minum kopi di warung, warkop. Ya. Minum kopi dia, bukan ngerokok juga dia. Dia cuma minum kopi gitu di warung, ya kan? Secara asal minum kopi hukumnya apa? Mubah, boleh. Tapi itu bisa menjatuhkan muruah, bisa menjatuhkan wibawa, harga diri. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau, seorang penuntut ilmu harusnya menjaga hal tersebut, tidak bermudah-mudahan dalam hal itu. Kita levelnya bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang awam. Ya, kita orang yang belajar din, maka hormati ilmu agama yang Allah berikan ini dengan cara kita menghiasi diri kita dengan muruah, dalam rangka untuk tadi menghormati ilmu juga. Ya, karena ketika kita menjatuhkan harga diri, maka orang-orang akan mengatakan, oh ngono ta hasilnya ngaji, ya ngono ta hasilnya belajar agama. Kalau beda nih ambek wong-wong awam, ya podo wae kelakuane, perangainya juga sama saja. Enggak, harus dibedakan antara penuntut ilmu dan yang bukan penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, "Tsumma darabal mu'allifu lil muru'ati mathalan." Kemudian beliau penulis menyebutkan contoh dari muru'ah. Faqala min makarimil akhlak. Kata penulis tadi, termasuk di antara muru'ah adalah akhlak yang makarim, yang baik, yang terpuji. Fakaramul khuluqi huwa an yatasamaha fi mawdi'it tasamuh wa ya'khudha bil azmi fi mawdi'il azimah. Apa itu akhlak yang terpuji? Akhlak yang terpuji adalah at-tasamuh, yaitu bersikap toleransi, bersikap lemah lembut di tempatnya, pada kondisi, pada situasi dan tempatnya. Kapan kita toleran, kapan kita bersikap lapang dada, lemah lembut. Termasuk juga akhlak yang mulia adalah yaitu tegas, keras juga pada tempatnya. Nah, kalau kebanyakan orang menganggap yang keras, yang tegas itu enggak berakhlak. Sebaliknya yang lembut, yang toleran, ini yang berakhlak. Padahal enggak. Akhlak itu adalah kau tempatkan kapan keras, di waktu keras kau tempatkan di situ, dan kapan waktunya toleran, lemah lembut kau tempatkan di situ. Contoh misalnya, sebagian orang mengatakan ketika kita ini mentolerir syirik-syirik, kita mentolerir kebid'ahan-kebid'ahan, maka kita dianggap baik akhlaknya. Karena kita toleran terhadap bid'ah-bid'ah, terhadap penyimpangan-penyimpangan, kita diam, tidak memperingatkan umat dari hal tersebut. Nah, orang-orang bilang, oh ini dai ustadz yang akhlaknya luar biasa, nggak suka mensyirik-syirikkan, nggak suka membid'ah-bid'ahkan orang,
nggak suka menyesat-nyesatkan amaliyah orang lain. Tahu? Dianggap sebagai dai yang akhlaknya baik. Itu barometernya. Sebaliknya ketika ada dai yang memperingatkan umat dari kesyirikan, mentahdzir umat dari dai-dai yang sesat, menjelaskan kepada umat tentang kebid'ahan-kebid'ahan, maka dianggap ini nggak punya akhlak. Nah, bahkan naudzubillah, ucapan Nabi SAW saja ketika kita sampaikan kepada manusia itu dianggap nggak punya akhlak. Nabi SAW mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij, kelompok khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Gak ada akhlaknya. Apa itu ceramah kok ngomong anjing-anjing itu? Ceramah apa itu? Padahal itu sabda siapa? Sabda Nabi. Dan orang yang paling bagus akhlaknya adalah Nabi SAW. Bahkan pujian Nabi berakhlak bagus itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu ayatnya? Naam, ahsan. Innaka ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah Nun Al-Qalam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang baik, akhlak yang agung. Allah yang memuji, bukan manusia. Itu yang mengucapkan khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Kok bisa orang-orang berkata nggak ada akhlaknya? Alhamdulillah. Ini sudah terbalik sekarang. Yang toleran terhadap kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan itu dianggap sebagai akhlak yang baik, sedangkan yang lantang yang memperingatkan umat dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki akhlak. Ya, ini definisi akhlak yang ngawur. Ya, Nabi SAW berakhlak, Nabi tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kapan Nabi toleran, kapan Nabi lemah lembut, dan kapan Nabi keras. Lihat bagaimana ketika Nabi menyikapi seorang badui yang kencing di masjid. Antum kalau lihat Nabi menyikapinya dengan keras atau dengan lemah lembut? Dengan lemah lembut. Itu akhlak sesuai dengan tempatnya. Karena orang yang sedang dinasehati ini adalah seorang yang memang jahil, ya, orang yang memang belum sampai ilmu kepadanya, nggak tahu dia, maka Nabi bersikap lemah lembut. Tapi ketika Nabi SAW memperingatkan Mu'ad bin Jabal, menasehati Mu'ad bin Jabal dari kekeliruan yang dia lakukan, Nabi memperingatinya dengan keras. Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kau ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Ketika kasus apa ini? Iya, Nabi. Nah, Mu'ad bin Jabal baca sholat panjang. Kenapa Nabi sekeras itu kepada Mu'ad? Karena Mu'ad bin Jabal termasuk sosok yang awam atau sudah berilmu? Orang yang sudah berilmu. Demikian Nabi SAW pernah mendapati ada seorang khatib. Jadi Nabi itu punya juru bicara pada setiap kabilah. Jadi masing-masing kabilah itu ada khatib yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya masing-masing. Jadi Nabi punya masing-masing kabilah itu ada khatibnya. Nabi pernah mendengar seorang khatib ketika berkhutbah di hadapan kaumnya mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia tersesat. Paham ucapannya? Maka Nabi SAW mengatakan, bi'sal khatibu ant, engkau adalah seburuk-buruknya khatib. Jadi pentol halus atau pentol kasar? Hah? Keras Nabi SAW mengingkarinya. Karena itu bukan perkara yang ringan, dan yang mengucapkan bukan orang yang awam, tapi orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai juru bicara. Tentu dia bukan orang sembarangan, ya, dia orang yang membawa ilmu. Maka Nabi peringatkan dia dengan keras. Ada yang tahu kenapa kok sampai sebegitunya Nabi memperingatkan khatib tersebut? Iya, karena menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi satu dhamir, yaitu huma. Ya, harusnya Nabi mengatakan, alam taqul man ya'sillaha wa rasulah, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bukan yang mendurhakai mereka berdua. Nabi nggak mau.
dijadikan satu dhamir dengan Allah, karena itu termasuk di antara bentuk kesyirikan, menyetarakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi keras pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya, tergantung kondisi dan situasi. Kalau Anda berbicara kepada orang-orang yang awam, yang jauh dari ilmu, atau mungkin kepada orang yang ya katakan dia mu'alaf baru masuk Islam, maka tentu Anda akan toleran, berlapang dada, bahkan memaklumi beberapa penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan. Tapi beda dengan orang-orang yang memang sudah ngaji, katakanlah dia sudah tahu tentang ilmunya, namun dia menyimpang dari jalan yang hak, maka di sini Anda sikapi dengan keras, dengan tegas. Karena yang sasarannya ini bukan orang awam, bukan orang yang jahil, namun orang yang sudah memiliki ilmu. Apalagi gelarnya profesor, doktor. Ya, diibaratkan oleh para ulama itu, ketika antum kena debu, ya ketika tangan antum kena debu, maka menghilangkannya cukup dengan ditiup. Ya sudah, debunya hilang, ringan. Ya, tapi kalau tangan antum kena cat atau kena oli misalnya, bisa ditiup, tiupan itu sampai bengkak lehernya juga gak bakalan hilang itu oli sama. Harus dengan keras, dikasih thinner, kasih lengogas, panas apa enggak itu? Panas. Iya, digosok-gosok, bahkan diusap-usap ke tembok, diusap-usap ke tanah, loro kabeh. Ya, kenapa? Karena memang nodanya itu adalah noda yang susah hilang. Ya, maka demikian kita menyikapi orang-orang awam tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Itu akhlak. Itu akhlak yang mulia. Jadi kita kembali kepada akhlak mulia yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bukan akhlak yang didengungkan oleh orang-orang di luar sana. Pernah saya contohkan kalau nggak salah, kejadian ketika hari raya. Waktu hari raya ini kan kumpul-kumpul keluarga semua. Ada satu anak, di mana bukan teman-temannya, sepupu-sepupunya dia itu salim semua. Sama pamannya, sama bibinya, sama bujune, istrinya pamannya, istrinya, suaminya, bibinya. Padahal itu tidak ada ikatan mahram. Ya, salaman tapi semuanya. Nah, ada satu anak yang cuman salaman sama mahramnya saja. Sama istri pamannya nggak mau dia bersalaman. Demikian juga yang perempuan sama suami bibinya juga nggak mau salaman. Maka anak ini kemudian dicap sebagai anak yang tidak punya akhlak. Ya, tidak dicap sebagai anak yang nggak punya akhlak. Karena dilewati zaman kan biasanya nek riyo kan jejer kan ya. Ya, di ponaan-ponaan salim kabeh. Nah, ini ada bibinya dilewati. Mangkel bingung gak duwe akhlak iki. Gitu. Padahal anak ini kalau menurut syariat sesuai akhlak nggak? Akhlak yang bagus justru. Ya. Ya, maka jangan mengikuti pengertian akhlaknya orang-orang awam di luar sana. Enggak. Kemudian kata beliau, walihada ja'ad dinul islami wasatan bainat tasamuhil ladzi tadhi'u bihil huquq wa bainal azimah allati qad tahmilu 'alal jawr. Karenanya agama Islam ini datang dengan wasat pertengahan. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Ya, pertengahan antara yang toleran, terlalu toleran sampai akhirnya menghancurkan hak-hak manusia. Ya, bahkan sampai menelantarkan hak-hak. Dan juga pertengahan antara yang keras sampai akhirnya mendolimi orang lain. Ya, contoh misalnya seperti hari-hari seperti sekarang. Di akhir tahun seperti ini. Banyak di antara sebagian kaum muslimin dengan atas nama toleransi, dengan atas nama berakhlak, maka dia mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Ya, dia mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir. Sebaliknya,
Ada orang-orang yang membenci orang-orang kafir sampai mendolimi mereka yang ngebom gereja itu. Nah, ini dua kutub yang berseberangan. Yang satu masuk gereja, bahkan bukan cuma mengucapkan selamat, ikut hadir di dalam perayaan orang-orang kafir. Toleransi yang kebablasan sampai menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau ditiup. Oh, bukan ketika Natal itu. Iya, ini bukan ketika Natal ini. Yang satunya terlalu keras dalam menyikapi orang kafir sampai membunuh orang-orang kafir tersebut tanpa hak. Ya, maka Ahlus Sunnah pertengahan. Kita wajib membenci orang-orang kafir, betul. Bahkan itu termasuk landasan akidah al-wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita membenci karena Allah dan kita mencintai karena Allah. Kita membenci orang-orang kafir karena kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Kalau maksiat saja, orang pelaku maksiat, kita benci karena kemaksiatannya. Maka bagaimana dengan yang lebih daripada maksiat, yaitu orang kafir? Tentu lebih kita benci, lebih kita nggak ridho, nggak suka dengan kekufuran mereka. Ya, namun meskipun demikian, kita nggak boleh berbuat dolim kepada mereka. Haram hukumnya berbuat dolim kepada orang-orang kafir. Apalagi sampai menumpahkan darah mereka, sampai merampas harta mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, namun jangan sampai kebablasan. Oh iya, kita berbuat baik kepada orang kafir. Gimana berbuat baiknya? Kita ikut bergembira, mengucapkan selamat kepada hari raya. Karena orang kafir ini senang ketika kita mengucapkan selamat juga. Itu termasuk berbuat baik. Dan ini diucapkan oleh dai-dai, ya, seperti misalnya Yusuf Al-Qaradawi. Ya, diucapkan bahwasanya di antara bentuk albir, kebaikan yang Allah perintahkan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir. Ditafsirkan sama dia, albir, berbuat baik kepada orang kafir adalah dengan mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Alhamdulillah. Tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan bahwasanya albir yang dimaksud adalah mengucapkan selamat. Sebagian lain di negeri kita, seperti profesor ahli tafsir, ya, di negeri kita, Pak Tua itu. Ya, ini banyak penyimpangan-penyimpangan orang ini, naudzubillah. Takrib baina Syiah wal ahli sunnah, melakukan pendekatan ya, antara sunnah dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mengatakan bahwasanya Nabi SAW belum dijamin surga. Ya, dan juga masalah Natal ini, dia mengatakan bahwasanya yang mengucapkan selamat Natal pertama kali yang mencontohkan itu justru Nabi Isa sendiri, kata dia. Apa ayatnya? Ayat dalam surah Maryam. Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya, selamat atasku di hari ketika aku dilahirkan, dan di hari ketika aku dimatikan, dan di hari ketika aku dibangkitkan. Tuh, selamat atas diriku ketika aku dilahirkan. Artinya selamat Natal, kata dia. Naudzubillah. Siapa salafmu yang mengatakan seperti itu? Siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan selamat Natal? Oke. Sebagian mengatakan itu hanya sebatas mujamalah, hanya sebatas basa-basi, nggak boleh diyakini, kata dia. Dan ini masalah khilafiyah. Ini ijma' jamaah. Ini haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir itu perkara ijma', bukan perkara khilaf. Sehingga ditolerir atau tidak? Tidak ditolerir, yang berbeda. Dinukil ijma' ini oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah. Beliau mengatakan wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Beliau mengatakan adapun tahni'ah, mengucapkan selamat atas syiarnya orang-orang kafir, maka itu haram bil ittifaq, dengan kesepakatan.
mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumihim, seperti ketika mengucapkan selamat atas hari raya mereka, atau selamat atas puasa atau ibadah yang mereka lakukan. Wa hadza il salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalaupun seandainya orang yang mengucapkan selamat Natal ini selamat dari kekufuran, yakni karena mungkin dia awam, jahil, melok-melok, atau karena dia ini disesatkan sama dai-dai fitnah seperti Yusuf Qaradawi atau seperti Ali Al-Jufri yang membolehkan selamat Natal, atau seperti di negeri kita si ahli tafsir Quran tadi, ya, karena dia disesatkan oleh, gak kafir dia. Kalaupun dia tidak selamat dari kekufuran, kalaupun dia selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, mengucapkan selamat atas perayaan mereka itu termasuk diantara perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati at-tahni'ati bisujudihi lis-sholib. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu sama seperti mengucapkan selamat ketika mereka sujud kepada salib. Iya. Dan maka kita pertengahan. Kita berbuat baik kepada mereka, namun jangan sampai kebablasan. Berbuat baik ada batasannya, yaitu dalam perkara-perkara apa? Duniawi. Ya, dalam perkara-perkara duniawi boleh kita berbuat baik, apalagi dengan tujuan untuk menarik hati mereka kepada Islam. Ada tetangga kafir sakit misalnya, mungkin kasih obat. Jangan kasih, antum kalau ada tetangga kafir Nasoro sakit dia, ya, antum kasih apa? Antum kasih dia bodrek atau baygon? Kasih obat. Kalau enggak diantar ke rumah sakit enggak apa-apa. Tapi niatnya hati-hati. Kok sing ditolong sing akhwat-akhwat tok gitu. Bahaya ini. Saya niatnya untuk iya, sing tuwek-tuwek anggap aja. Iya, orang kafir yang tua-tua rentah-rentah sakit apa gak ditolong, gak boleh. Ya. Dan berbuat baik kepada mereka, tapi ada batasannya. Jangan sampai perbuatan baik kita itu menyentuh perkara-perkara i'tiqad, menyentuh perkara akidah mereka. Karena sekali lagi konsep kita nggak setuju dengan agama mereka itu, kita nggak ridho dengan agama mereka itu. Kita membantu mereka dalam agama mereka itu sudah membuktikan bahwa kita ridho, maka nggak ada namanya basa-basi. Mengucapkan selamat itu cuman mujamalah, basa-basi tok, nggak diyakini. Oh, nggak iso. Ahlus Sunnah meyakini tentang keterkaitan antara zahir dengan batin. At-talazum bainadh zahir wal batin. Apa yang nampak maka berarti itu yang tersembunyi di dalam batin. Kalau kau mengucapkan selamat Natal berarti yang di dalam batinmu juga menyetujui agama mereka, menyetujui ibadah mereka. Oh enggak kok, ini cuma ucapan saja. Munafik berarti. Munafik kan gitu kan? Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Enggak kok belani wong kafir seneng. Kan gitu kan kata mereka kan, untuk menyenangkan hati orang kafir. Belani nyenengno wong kafir tapi membuat Allah marah, murka. Kok bisa? Gak habis pikir kita orang-orang seperti itu. Carmuk di hadapan, cari muka di hadapan orang-orang kafir, namun gak peduli dengan resiko Allah murka kepada dia, gak ngurus dia. Yang penting orang kafir ridho dengan saya. Ya. Maka seorang muslim tadi pertengahan. Oh berarti harus benci sama orang kafir. Iya benci. Benci kekufuran mereka, benci kesyirikan mereka, benci agama mereka. Berlepas diri. Ya, tapi jangan sampai kebencian kita seperti Khawarij, seperti teroris, ya, nyalain petasan di gereja, ya kan, main mercon di gereja sampai menumpahkan darah mereka, ini haram. Nabi mengancam dengan ancaman yang serius, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la tujad fi masirati kada wa kada. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Ya, ini akhlak. Jadi ketika kita ini
tidak mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Akhlak yang baik. Justru ketika ada seorang muslim yang mengucapkan selamat atas perayaan mereka, itu akhlak yang apa? Akhlak yang buruk. Jangan dibalik. Kalau zaman sekarang dibalik. Dai yang mengucapkan selamat Natal, wah, dai yang berakhlak. Ya, dai yang adem, menyejukkan, asih deh. Gitu kan. Nah, sedangkan yang model-model kayak kita ini, wah, itu serem. Kata beliau, "Fanadrib lidzalika mathalan bil qisas wa huwa qatlun nafsi bin nafs." Beliau mencontohkan di sini tentang kasus kisos, yaitu membunuh jiwa karena dia telah membunuh jiwa yang lain. Ya, kisos. Ya, kisos ini hukumnya ditetapkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "An-nafsu bin nafsi." Dalam surat Al-Maidah, "An-nafsu bin" itu tentang Taurat. "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam surat Al-Baqarah. Dan di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, di dalam kisos ada kehidupan. Artinya seorang pembunuh yang dikisos, maka itu bisa saja menghidupkan, menyelamatkan kehidupan orang-orang yang belum dibunuh sama dia. Ya. Baik, seperti misalnya kisos. Waqad inqasamat. Ingat ya, kisos ini yang melakukan siapa? Waliul amr, penguasa. Ya, jangan kemudian ada yang menegakkan hukum sendiri. Nemu maling langsung dipotong tangannya, nemu pezina langsung dirajam atau dicambuk. Enggak, semua hukum-hukum yang berkaitan dengan had dikembalikan kepada penguasa kaum muslimin, termasuk diantaranya kisos. Wa qad inqasamat syara'i'u bani Israil fil qisas ila qismain. Qismin aujabal qatla wala khiyara li awliya'il maqtuli fi wa hiya syari'atut Taurah. Li'anna syari'atat Taurah tamilu ilal ghildati wasyiddah. Kata beliau, syariat Bani Israel itu terbagi menjadi dua bagian dalam masalah kisos. Yang pertama syariat Taurat. Ya, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, yang memang sangat kental dengan sifat ghildah, dengan sifat kerasnya dan tegasnya. Kenapa Allah turunkan seperti itu? Karena memang kebutuhan manusia harus dengan syariat yang keras. Ya, kayak peraturan-peraturan negara itu. Ada peraturan-peraturan yang dulunya itu nggak kayak ini kok, tapi sekarang kok ketat ya. Paham ya maksudnya ya? Biyen niku gak kok ini kok. Biyen niku longgar kok. Kita bisa berbuat ini, bisa berbuat ini. Saiki ketat aturan ini. Gak oleh ini, gak oleh ini. Ya karena memang setiap generasi berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kenapa dulu misalnya peraturan negara itu apa? Pakai CCTV, sudah pakai CCTV. Bukan. Yang sekolah aja dulu dipukul sama boleh sekarang enggak kayak aturan lalu lintas misalnya. pulang. Ini Oh ya, nggak pakai helm atau ini ada akal laku itu. ya yang sehari-hari lah lalu lintas itu. Dulunya boleh kok. Ya, tapi sekarang kenapa kok nggak boleh? Kenapa sekarang kok lebih ketat aturannya? Ya, karena memang kebutuhan manusia berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ya. Maka demikian juga dengan syariat. Syariat Nabi Musa, orang-orang yang hidup di zaman tersebut memang butuh untuk diberi syariat yang tegas, diberi syariat yang keras. Apa itu? Yaitu ketika ada seorang yang membunuh jiwa tanpa hak, maka dia harus wajib dikisos, gak ada pilihan lain. Gak ada opsi lain, harus dikisos. Ya. Wa qismin akhar aujabal afu. Sedangkan syariat yang lain, masih syariatnya Bani Israel, justru mewajibkan orang yang membunuh jiwa tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak, maka wajib dimaafkan yang membunuh, tidak boleh dihukum. Ya, innahu idza qutilal insanu amdan fal wajib ala awliyaihi tasamuh. Di mana syariat yang kedua ini, kalau ada yang terbunuh, maka keluarganya yang terbunuh ini wajib memaafkan si pembunuh. Kalau yang syariat yang pertama tadi wajib apa? Dibunuh pembunuhnya itu. Tapi syariat yang kedua, Bani Israel wajib memaafkan yang membunuh. Ma'annal aslan
anna syari'atal Injil hiya syari'atut Taurah. Padahal secara asal syariatnya Injil, yang dimaksud yang kedua ini syariatnya Injil, syariatnya Nabi Isa. Orang yang membunuh, maka dia wajib dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Padahal kata beliau, syariat Injil itu asalnya, landasannya adalah syariat Taurat, syariatnya Nabi Musa. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Atau kalau yang dimaksud syariat Injil itu asalnya dari syariat Musa, yaitu misalnya firman Allah dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 atau ke-7, Allah mengatakan wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa yang membawa Injil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian yang membenarkan kitab yang ada di tangan kalian, di tanganku, yaitu kitab Taurat. Jadi syariat Injil itu secara asal berasal dari syariat Taurat, kecuali ada bagian-bagian yang memang sudah dinasakh dari syariat Taurat. Kata Nabi Musa dalam surah Al-Maidah, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Aku datang untuk menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Datang Nabi Musa, dirubah syariatnya, dihalalkan apa yang dulu diharamkan. Tadi Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Dan telah kami tetapkan kepada mereka di dalam Taurat bahwa an-nafsa bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa, wal 'ain bil 'ain, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, ya. Kemudian telinga dibalas dengan udhun, telinga dibalas dengan telinga, wal juruh, dan setiap luka itu ada kisosnya, ada balasannya. Ya, jadi kalau culek itu culek. Nah, iya, itu syariat Taurat, ada kisosnya, ada balasannya. Fajaat syariatul Islam. Tadi bisa dipetakan ya. Syariat Taurat apa tadi cirinya? Keras, tegas. Sedangkan syariat Injil lembek, lemah lembut, dimaafkan pembunuh. Datang syariat Islam Nah ini, fajaat syariatul Islam wasaton, pertengahan, wa ju'ilal khiyaru li awliya'il maqtul, di mana keluarga yang terbunuh, korban yang terbunuh itu diberikan pilihan, monggo dipilih. Insya'u qatalu qisasan walahumul haq. Kalau keluarga korban terbunuh ini mereka ingin untuk dikisos pembunuhnya, maka dikisos pembunuhnya, dan itu haknya mereka. Wa insya'u afau. Tapi kalau keluarga terbunuh ini memaafkan, maka dimaafkan, boleh. Ya, dimaafkan. Wa insya'u akhadud diyah. Dan kalau mereka mau, mereka bisa mengambil tebusan, ya, diat. Ya, kalau mau supaya nggak dikisos, bayar berapa gitu, nanti hakim yang menentukannya. Maka ada 3 pilihan: pembunuhnya dibunuh, atau pembunuhnya dimaafkan, dibebaskan tanpa syarat, atau yang ketiga pembunuhnya ya dikasih tebusan, diat namanya. Dan itu haknya aulia, haknya keluarga korban. Terserah mereka mau memilih apa, dan itu tidak keluar dari akhlak karimah, tidak keluar dari akhlak yang terpuji. Jangan dianggap kalau ada keluarga korban yang menuntut pembunuhnya dikisos, oh karena akhlak gitu. Karena akhlak yang mulia itu kan harus apa? Memaafkan. Iki kok iyo kereng gitu, dipateni pembunuh gitu. Loh, haknya dia. Iya kejem gitu. Itu akhlak. Ya, kisos itu akhlak juga. Ya. Kata beliau, fasaral amru wasi'an, maka perkaranya luas. Wa ma'lum anna kulla aqilin yukhayyaru fi mithli hadhil umur.
sayakhtaru ma fihil maslahatul amma wa yuqaddimuha ala kulli syai'. Dan orang yang berakal, dia akan memilih dari pilihan-pilihan tersebut sesuai dengan kemaslahatan umum. Mana yang lebih maslahat? Ya, apakah pembunuhnya dibunuh, atau pembunuhnya tadi dimaafkan, atau pembunuhnya tadi diat, didenda? Ya, contoh misalnya ya, Ana kembalikan ke antum. Ada seorang pembunuh. Dia itu adalah seorang yang memang hitman. Apa hitman ini? Pembunuh bayaran. Ya. Dia menerima uang. Jadi kalau ada pesanan gitu, patenono fulan, DE sing mateni. Jadi memang profesinya itu adalah mateni wong, membunuh orang tanpa hak. Ya. Mudah melenyapkan nyawa orang, nggak ada kasihan sama sekali. Ya. Kemudian dia akhirnya tertangkap, ya, dan kemudian diadili. Maka keluarga korban tadi itu lebih baik menurut antum apa dari tiga pilihan tadi? Dikisos, dimaafkan, atau dituntut diat? Sepakat ya? Ya itu akhlak. Jangan dianggap nggak berakhlak. Kemudian yang kedua, ada seorang pembunuh di mana dia ini membunuh seorang, ya dengan sengaja dia membunuh itu. Tapi niatnya tidak membunuh, niatnya hanya sebatas untuk memberikan pelajaran saja. Tapi ternyata kepleset, bablas. Loh, bukan kebablas, kepleset orangnya itu. Sampai akhirnya mati. Ya, misalnya guyonan atau mukul lah memang gitu. Ini mukulnya cuman ngepek gini tok atau dorong gini tok. Tapi ternyata di depannya ada bukan curang ya terjelas mateni. Iya, di depannya ada apalah gitu pokoknya yang bisa membuat dia itu terbunuh akhirnya. Ya, bisa jadi ada truk. Iya. Oh iya, ada mungkin anak-anak ini guyonan di jalan gitu kan, nyenggol-nyenggol gitu. Iya, disenggol titik, oleng jatuh, ditampani ambil truk. Membunuh dia. Maka orang seperti ini diapakan? Diat ya. Secara asal dimaafkan, ya. Apalagi setelah diteliti, oh ternyata dia ini nggak sengaja, ya dia ini nggak sengaja. Nah, maka keluarga memaafkan. Tapi itu kembali kepada pilihan keluarga. Ya. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang membunuh orang lain tanpa hak. Nah, ternyata yang dibunuh ini adalah tulang punggung keluarga. Yang dibunuh ini adalah tulang punggung keluarga. Di mana dia ini menghidupi banyak orang di bawahnya. Ya, dia menghidupi anak-anaknya, dia menghidupi istri-istrinya. Nah, iya makanya. Dia menghidupi istri-istrinya. Nah, kemudian orang tuanya juga dihidupi, ya, saudara-saudaranya, kakak adiknya dikuliahkan, disekolahkan sama dia. Intinya dia ini banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada keluarganya. Dan ketika orang ini dibunuh tanpa hak, maka antum tuntut apa kepada pembunuhnya? Diat. Ya, antum tuntut diat, ya, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang ditinggalkan tadi. Nah, maka itu akhlak yang baik. Famathalan idza kana al-qatil syariran wa kana awliya'ul maqtul muhtajina ilal mal wa qalu nuridu diyah naqul hadza laysa minal hikmah falyuqtalil qatil wanduru lil masalihil amah wa idza taraktum syai'an lillah awadakumullahu khairan min. Contoh kata beliau, apabila ada seorang pembunuh yang memang dia ini orang yang istilahnya sangat jelek sekali, sangat jahat sekali pembunuhnya ini, maka keluarga korban adalah keluarga yang membutuhkan harta.
Dan ketika tertangkap pembunuhnya ini, maka keluarga korban menuntut diat agar pembunuhnya membayar diat. Maka kita mengatakan bahwa orang tersebut nggak bijak. Paham ya kasusnya ya? Jadi ada pembunuh yang kejam, pembunuh sadis. Ya, pembunuh sadis. Mateni uang. Tapi yang pertama tadi, Ya, hitman tadi. Nah, pembunuh keluarga korbannya menuntut diat tapi. Maka kita katakan itu tidak bijak. Kenapa tidak bijak? Karena harusnya orang yang buruk seperti ini jangan sampai bebas. Ya, apalagi dia orang kaya. Si pembunuh tadi dia kan punya link, punya koneksi orang-orang kaya yang bayar dia kan. Gampang. Saya dituntut sama keluarga korban 1 M misalnya. Ya, transferan kok, iya transferan, tapi kok mateni mana yo? Iya. jangan pensiun loh ya. Iya. Gampang mudah. Maka yang hikmah, yang bijak adalah dengan apa? Dibunuh, dikisos. Ya, jangan terus karena mentang-mentang keluarganya ini butuh duit gitu. Emang kalau dibunuh gak oleh duit. Mending diat saja. Dapat 1 M lumayan, oke? Tuku omah gitu. Tapi ini nggak bijak. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Keluarga korban tadi mungkin merasa rugi karena kehilangan uang denda 1 M misalnya. Rugi rek gak oleh duit. Iya, dipateni uang soalnya, dikisos orangnya. Rugi nggak dapat uang. Maka kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan 1 M itu karena Allah, supaya banyak manusia yang terselamatkan dari kejelekan si pembunuh bayaran ini. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Walihada aujaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taba'an lil Imam Malik rahimahullah qatlal qatil ghilatan hatta law afa awliya'uhu. Tuh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengikuti pendapat Imam Malik, tetap mewajibkan pembunuh yang kejam untuk tetap dibunuh meskipun keluarga korban memaafkan. Paham ya? Jadi pembunuh yang kejam tadi, pembunuh sadis ini tetap harus dikisos oleh hakim. Meskipun keluarga korban mengatakan, wis maafkan saja. Enggak. Hakim tetap membunuhnya. Wa hatta law kana lahu sigharun yahtajuna ila mal. Meskipun keluarga korban, artinya korban yang terbunuh tadi masih punya anak-anak kecil, sing dipateni iki duwe anak-anak cilik, anak-anak kecil yang masih membutuhkan biaya hidup. Ya apa ditinggal mati ambek bapak dipateni ambek wong iki. Harusnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak korban ini diberi apa? Dipilih apa? Diat. Ya mending diat saja, cek arek-arek iki iso bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi karena ini pembunuh bayaran, ini pembunuh yang kejam, pembunuh yang tidak ada belas kasih, bahkan membunuhnya dengan cara-cara yang keji, entah dimutilasi, ya, atau naudzubillah, ya. Maka tetap harus dibunuh meskipun keluarga korban menuntut diat atau keluarga korban memaafkan. Nah, ini nanti diserahkan kepada hakim. Fa innahu yajibu an yuqtal, tetap wajib dibunuh. Li'anna qatlal ghilati la yumkin at-takhallus minhu wa idza tayala al-insan fi halin la yumkin an yudafi'a an nafsihi wal mu'talu mufsidun fil ard. Ini sama seperti tadi. Ya, di mana pembunuh bayaran, ya, seorang itu tidak akan mungkin bisa lepas dari atau korban itu, ya, korban-korban berikutnya itu akan diintai oleh pembunuh bayaran tersebut. Apabila pembunuh bayaran tadi dilepaskan, dibebaskan, maka akan ada korban-korban lain. Ya, akan ada korban-korban berikutnya. Maka pembunuh bayaran itu mufsidun fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Kata Allah, sesungguhnya balasan
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka balasannya mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan atau diasingkan, ya, atau dia diasingkan dari muka bumi ini. Nah, surat Al-Maidah ayat 33. Dan maka jamaah, sekali lagi kesimpulannya kata beliau, famakarimul akhlaq hiya an yatakhallaq al-insan bil akhlaqil fadilah. Seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia, al-jami'ah bainal adli wal ihsan, yang menggabungkan antara adil dan berbuat baik. Fayakhudha bil hazmi fi mawdi'il hazm wa bil lin wal yusri fi mawdi'il lin wal yusr. Di mana seorang itu tahu kapan waktunya dia keras, dan kapan waktunya dia lemah lembut, dia lemah lembut. Kapan toleran, dia toleran, dan kapan tidak toleran, dia tidak toleran. Ya, maka harus banyak kita mempelajari mana perkara-perkara yang kita toleran dan mana yang tidak toleran. Ada dai yang mengatakan misalnya bahwasanya seorang ketika atau misalnya masalah-masalah yang termasuk khilaf ijtihadi, sebagian ulama membolehkan menjamak antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Sebagian enggak, tidak ada jamak antara sholat Jumat dengan ya apa sih? Asar. Makanya anak kok bingung deh. Tidak ada jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian mengatakan boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, karena sholat Jumat itu dianggap sebagai sholat zuhur. Baik, ini masalah khilafiyah yang kalau ada orang yang berbeda dengan Anda sikapnya gimana? Hah? Berlapang dada atau antum keras dalam masalah ini? Sehingga antum mengatakan kepada teman antum yang berbeda tadi, oh memang inti ahli bid'ah, inti menyimpang, keluar dari ahlus sunnah. Apa gitu? Tidak. Nah, ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ketika ada teman antum mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh tempat, Allah tidak di atas, Allah tidak berarah, kata dia, Allah tidak memiliki kedua tangan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki wajah dan yang lainnya. Nah, antum dapati orang yang berbeda, padahal antum mengatakan bahwasanya Allah berada tinggi di atas, Allah di atas arsy-Nya, Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah. Itu keyakinan antum. Ada yang berbeda dengan antum tadi, gimana sikap antum? Keras atau lunak? Keras dalam masalah ini. Karena yang satu perkara ijtihad, yang satu perkara usul, perkara prinsip. Ya. Ibarat kalau orang itu nggak bisa membedakan dua hal ini, sikapnya aneh-aneh. Mana waktunya keras dia lembek, mana waktunya lembek malah keras, kenceng luar biasa, kereng luar biasa. Padahal perkara-perkara yang bukan termasuk prinsip. Ya, kalau diibaratkan seperti ada orang itu, kalau dia itu mengendarai kendaraan di jalan tol, jalannya cuma 20 km per jam. Di jalan tol ini. Tapi ketika di sini 100 km per jam. Kiri di depan. Jalannya 100 km per jam. Nah, ini nggak bisa bedakan. Mana waktunya kenceng dia kenceng, mana waktunya dia lambat dia lambat. Akhirnya apa? Dikepui sampai wong-wong. Ditandai sama orang-orang. Jangan nggak bisa kita selesaikan ya tentang akhlak karimah ini. Masih belum. Di sini ada pembahasan tentang talaqatul wajah, senyum. Nah, ini menarik, beliau membahas tentang senyum ini. Gak semua orang bisa mendapatkan senyuman kita. Ya, ada waktunya kita ini abus. Apa abus? Cemberut sama orang. Iya, jangan mesem terus sama ahli bid'ah, sama tokoh-tokoh ahli bid'ah di mesem, jangan. Ada waktunya kita cemberut. Dan itu hak, termasuk akhlak. Ya, jangan dianggap terus fulan ini mukanya cemberut berarti nggak ada akhlak. Jadi cemberut sama siapa dulu? Cemberut sama penyesat umat, iya hak.
Tapi kalau cemberut kepada orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang nggak tahu tentang ilmu, mereka hanya disesatkan oleh mereka, enggak, tetap kita tersenyum. Apalagi dengan senyuman itu juga memantik mereka untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tertarik untuk belajar tentang manhaj salaf ini dari senyuman kita kepada mereka. Oke, tapi kalau ahli bid'ah, tokoh-tokohnya yang menyeru manusia kepada syirik, menyeru manusia kepada kebid'ahan, jangan dikasih senyuman kepada mereka. Ya, kasih cemberut kepada mereka. Nggak perlu wajah berseri-seri terhadap mereka. Nggak perlu berbasa-basi dengan mereka. Ya, karena lisan mereka ya banyak mencela sunnah dan banyak menyeru manusia kepada kesesatan dan kebid'ahan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, Sikap puasa gimana? gimana? Oke, kita menyikapi kelas tadi gimana? Ini kan pasti kalau orang-orang yang istilahnya ilmunya enggak anu kan pasti terjadi perdebatan dari kayak gitu malah perdebatan. Yang mana itu? Yang masalah tadi, yang Allah di mana-mana dan Allah tidak beruang itu kan harus bersikap kerasnya kayak gimana maksudnya? Iya, maksudnya bersikap tegas. Maksudnya itu bukan kemudian diamui, dibentak gitu, enggak. Yaitu kita mengatakan bahwasanya kita enggak tolerir apa yang kau yakini bahwasanya Allah di mana-mana itu adalah kesesatan. Awas. Itu kesesatan. Kita enggak menerima perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hati-hati, kau terancam bisa keluar dari ahlus sunnah apabila kau tidak bertobat dari akidahmu ini. Biasanya kan gitu tuh cenderung memantik perdebatan. Mana dalilnya apa kayak gitu. Ya sampaikan kalau cuma sekedar tanya dalilnya, kalau kita tahu dalilnya sampaikan. Ya, tapi kalau kita tidak tahu dalilnya diajak berdebat kusir sama mereka, enggak. Ya, sudah disampaikan kepadamu akidah yang hak, kau tidak mau menerima dan membantah dengan akal, ya sudah. Saya cuma sebatas menyampaikan, kau enggak terima ya sudah. Ya. Adapun kalau masalah tadi yang dimana kita tolerir, kita toleransi, artinya ya ada memang pendapat seperti itu yang mengatakan bahwa sholat Jumat, misalnya Anda berpendapat tidak boleh Jumat dijamak dengan asar, itu yang Anda pegang, dan Anda lebih condong kepada ini. Kemudian ada orang yang sholat Jumat digabung dengan sholat asar, dijamak dengan sholat asar, maka boleh antum katakan kepada dia, ya akhi, pendapat itu, misalnya, pendapat itu pendapat yang kurang tepat. Bukan pendapat yang sesat, bukan, beda kan? Pendapat yang kurang tepat. Ya, kurang rojih. Maka bahasanya itu rojih atau marjuh. Itu pendapat yang marjuh. Ya. Kalau yang pertama tadi, itu pendapat yang batil. Nah, bahasanya beda kan? Kalau yang ditolerir itu pendapat yang marjuh, yang kurang kuat. Ya benar, ada sisi kebenarannya, tapi kurang kuat. Ya. Adapun yang ini gak tepak belas, batil, kau nak tepaki sama sekali. Kalau menyangkut prinsip. Itu sudah keras Pak. Keras itu dalam artian bukan tegas, ya. Membentak, bukan, enggak tegas di situ. Tidak menerima perbedaan. Ya, tidak berlapang dada, enggak. Padahal nyampaikannya ya dengan halus, dengan senyum. Boleh kalau orang awam, ya akhi, ya, apa yang kau yakini bahwa Allah di mana-mana itu adalah keyakinan yang batil. Sampaikan dengan halus. Maksudnya keras di sini adalah tegas, menutup, tidak menerima khilaf, tidak menerima perbedaan. Ya, bukan keras maksudnya bentak-bentak gitu. Yang lain? Dengan sikap Nabi keras terhadap kalau kita terapkan sekarang kadang ada murid kita yang sudah berilmu itu biasanya dia atau jamaah pengajian kadang pindah kajian gitu, hati itu gimana gitu? Ya sudah, kita tidak istilahnya kita tidak mencari ridho manusia. Kalau seorang disampaikan sesuatu yang hak, namun kemudian dia tersinggung, sakit hati, yang dengan itu dia akhirnya nggak mau lagi ngaji dengan kita, ya sudah, hidayah minallah. Padahal yang kita sampaikan itu hak. Ya, yang kita sampaikan itu hak, dia tersinggung, ya sudah urusannya dia.
sepanjang kita memang tidak mendolimi dia. Tapi kalau kita mendolimi dia misalnya, itu dengan kita mempermalukan dia di hadapan banyak orang, ya kita menasehati dia, menegur dia di depan orang banyak, ya kita mendolimi dia. Padahal kesalahannya itu adalah kesalahan yang sifatnya privacy, ya sifatnya tertutup antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tegur dia di hadapan manusia, iya, ini dolim. Ya, tapi kalau kita menyampaikan secara umum, dan kejadian jamaah, di mana kita pernah menyampaikan dulu tentang ancaman riba. Bahwasanya dosa riba yang paling ringan adalah an ya'tiyar rajulu ummah. Kata Nabi, seorang berzina dengan ibunya sendiri. Ya. Kemudian saya sebutkan contoh-contoh riba kontemporer sekarang, di mana seorang dengan bermudah-mudahan KPR rumah atau kredit motor, ya dengan pinjaman yang riba. Ya. Saya sebutkan itu. Ada satu orang, biasa dia ngaji sama kita. Ada satu orang tersinggung, dikira anak nyindir dia. Berapa kali kajian nggak datang, saya tanya kepada orang yang kenal sama dia, mana Pak Fulan ini kok nggak pernah kelihatan? Iya Ustaz, dia tersinggung sama antum. Tersinggung apa? Antum yang kemarin bahas riba itu, dia bilang ini Ustaz nyindir anak, aji, gitu. Anak nggak tahu, ente punya motor baru hasil kredit juga gak tahu anak, gitu kan? Anak menyampaikan secara global. Iya, kalau misalnya anak bilang kayak Pak Fulan ini, nah ini baru mendolimi dia. Ya, ini secara global, ancaman secara global. Ya, tapi kita jangan kemudian gara-gara kasus seperti itu akhirnya kapok mau menyampaikan kayak gitu lagi. Panik mulu, saya nggak mau menyampaikan gitu. Kenapa? Takut ditinggal jamaah. Loh, ini dakwah niatnya untuk apa? Ya, dakwah niatnya untuk apa? Ya, wallahu a'lam. Bagaimana tulisan Allah sama Imam di termasuk menyamakan? Ya, di situ ada unsur menyamakan, menyetarakan istilahnya. Karena syirik itu seperti yang sering kita sampaikan, syirik itu kaidahnya atau dobitnya taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Menyetarakan, menyamakan antara Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau misalnya menyetarakan lafal Allah dengan Muhammad, maka nggak langsung syirik dia. Ya, nggak langsung syirik. Tapi di situ ada istilahnya wasilah, sarana, di mana seorang nanti lama-kelamaan akan bisa jatuh dalam kesyirikan karena dia menganggap bahwasanya Allah dan Rasul ini berada di level yang sama. Setan punya berbagai macam cara. Mbok carane setan ya opo? Dari situ tok itu ngelihat lafal Allah dengan Muhammad itu sejajar, setan itu bisa memasukkan bisikan-bisikan kesetaraan antara Allah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan berbagai macam cara setan. Maka lebih baik dinaikkan lafal Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini min bab saddid dzari'ah. Ini dalam rangka untuk menutup celah. Ya, nggak langsung syirik hukumnya orang yang menyetarakan seperti ini, nggak langsung syirik. Tapi min bab saddid dzari'ah, untuk menutup celah-celah kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan. Wallahu a'lam. Kalau dalam satu tiga Ya sudah, nggak bisa nggak bisa digunting. Cuman dihindari lah kalau hiasan-hiasan yang sudah langsung. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah, fattaqullah mastata'tum. Dan bolehkah seorang guru diniatkan membaca Quran untuk meruqyah siswa? Karena didapati beberapa siswa itu malas sholat, baca Quran juga niat, dan kita juga dapat informasi beberapa dari mereka memakai gelar yang ada isinya dari orang tua. Apa boleh? Nggak masalah seorang menawarkan ruqyah kepada orang lain karena dilihat ada semacam gangguan di mana seorang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah kepada Allah, atau dia jatuh dalam maksiat-maksiat. Itu semuanya adalah gangguan-gangguan dari syaitan. Besar atau kecilnya
berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kalau bisa orang tersebut, kalau dia nggak mampu untuk diarahkan, untuk dia meruqyah dirinya sendiri, maka boleh kita tawarkan ruqyah kepada dia dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang tersebut. Kalau kita tawarkan, dia menolak. Kalau kita tawarkan, menolak. Namun kalau ini udah kejadian kan, itu kejadian. Jadi artinya biasanya siswa itu kan membaca Quran, dibaca bareng-bareng ketika memulai pelajaran. Tapi di hari itu gurunya yang membaca, didengarkan sama anak untuk berniat meruqyah siswa yang tadi itu. Salah satu siswa itu. Dan akhirnya terbukti menjerit, histeris, dan akhirnya dibawa ke ruangan BT, kemudian diruqyah. Seperti ini apakah boleh? Nggak masalah kan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, "I'ridu ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan." Tampilkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Maka ruqyah boleh, pengobatan-pengobatan itu boleh kata Nabi SAW. Malam yakun syirkan, sepanjang tidak ada unsur kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Nambah satu lagi. Kurang paham mengenai kedua tangan Allah untuk kanan itu gimana? Ya, sahih. Nabi SAW mengatakan kiltal yadaini yamin, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Karena kiri itu bukan menunjukkan sifat yang mulia, tapi alias menunjukkan sifat yang aib. Ya, kiri itu menunjukkan cacat, menunjukkan aib, menunjukkan bukan cacat, aib, negatif. Ya, kiri itu menunjukkan sesuatu yang negatif, dan Allah nggak pantas disifati dengan sesuatu yang negatif. Makanya kalau kita ini adab-adab sehari-hari, kiri mendahulukan sesuatu yang kiri, itu pasti kaitannya dengan hal-hal yang positif atau negatif? Negatif. Ya, ketika cebok misalnya, ya, mohon maaf, ketika cebok ya pakai tangan kiri, ya berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Maka Allah tidak memiliki tangan kiri, tapi kedua tangan Allah kanan. Jadi Hakiki. Iya. Cuman yang jadi masalah itu ahlul bid'ah ini sukanya tasbih. Iya, sukanya tasbih. Sebelum menolak Allah punya tangan, dia bayangkan dulu. Ada yang sampai gambar jamaah. Nggak masuk, apa? Nggak bisa diterima. Digambar sama dia. Tuhannya Wahabi. Ini tangannya. Jadi ini tangan, ini tangan ini. Tangannya dua. Iya, Tuhannya Wahabi. Naudzubillah. Dia menyerupakan itu. Iya, itulah yang tasbih. Kita yang dituduh tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, sing gambar DE kok. Yang gambar mereka kok. Iya, tapi kan tangan gitu ya gitu-gitu juga bentuknya. Jare sopo? Tangan kan nggak jauh-jauh beda dengan tangan manusia, tangan makhluk. Enggak. Beda jauh bisa antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Ya. Tangannya kuda, tangannya unta, malah mirip sama apanya? Kakinya. Mana tangannya unta? Hah? Ya dua kaki depan itu disebut tangannya. Tuh. Sama dengan tangan manusia. Ya tapi kan meh podo ya opo sih? Ya. Nggak mesti kesamaan nama mengharuskan kesamaan hakikat. Ya sudahlah, taruhlah ya wis meme podo, karena kan kalau unta, tangannya unta kan juga sama letaknya di depan, di antara dada gitu kan, sama seperti manusia. Ada banyak benda-benda yang nama sama tapi bentuknya hakikatnya jauh berbeda. Kunci, untung tahu kunci. Nah, kunci. Baik, mungkin antara kunci yang ini dengan kunci yang ini dengan kunci yang ini beda ya. Tapi kan perbedaannya nggak mencolok ya. Ya nggak? Perbedaannya nggak mencolok. Ya wis beda geriginya. Nah, yang ini beda bentuknya. Tapi ada yang bentuknya tuh beda total sama sekali dari kunci seperti ini. Tapi namanya tetap kunci. Apa misalnya? Kunci
Enggak, kalau kunci Inggris nama itu. Kalau kunci Inggris itu nama itu, fungsinya itu sudah beda dengan kunci ini. Hah? Remote. Kunci. Lihat sepeda motor yang keyless, yang nggak ada kuncinya itu. Kalau ditanya kuncinya itu yang mana? Ya remote-nya itu untuk membuka dan menutup. Kunci mobil, ya ada kunci mobil. Atau bahkan pernah ke hotel? Apa kuncinya? Kartu. Bentuknya kartu. Jauh berbeda dengan bentuk ini kuncinya. Tapi semua tetap dikatakan namanya kunci karena fungsinya sama. Untuk apa? Kayak buka. Dan ya buat buka dan buat ngunci. Meskipun bentuknya berbeda-beda. Ada lagi yang beda lagi, Ustaz. Orang yang datang buka dari. Sensor. Ya. Tapi kan fungsinya bukan buat ngunci dia. Bukan tutup. Iya, cuma buat buka tutup. Ini kan kunci buat mengamankan itu. Semuanya sama, fungsinya adalah seperti itu, tapi bentuknya, hakikatnya berbeda-beda. Kalau makhluk saja namanya sama, hakikatnya berbeda, apalagi Allah, antara makhluk dengan Allah, ngapain disamakan seperti manusia? Allah tangannya 2 tadi. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.